أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan nikmat yang begitu besar. Nikmat itu kita dibangunkan dari kematian, karena sungguhnya tidur itu adalah wafat, mati. Kita itu kan biasanya menyamakan antara kata wafat dan mati. Mati itu bahasa kasar, wafat itu bahasa halus. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebenarnya membedakan. Di dalam surat Az-Zumar justru tidur itu wafat, ya. Mati itu wafat. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati dan ketika dia belum ditentukan, belum ditakdirkan kematiannya saat tidur. Jadi wafat. Orang tidur itu wafat, orang mati itu wafat. Bahasa Al-Quran surah Az-Zumar mohon maaf ya, agak flu dari kemarin ini kelihatannya. Az-Zumar insyaallah di ayat berapa ya? 33 atau 34 ya. Nah, suaranya Az-Zumar ayat 42 Pak. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang juga dipegang oleh Allah yang belum mati ketika dia tidur.
maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah yang sama untuk situasi kita mati dan situasi kita tidur itu wafat. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa wafat dan mati itu sama. Jika kita bangun, doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mati sama wafat itu sebenarnya sama. Karena ketika orang wafat nanti atau ketika orang mati itu sebenarnya bangun dari tidur panjang. Artinya tadi orang baru sadar semua. Orang mati itu baru bangun kesadaran jiwanya, tapi jasmaninya sudah tidak bisa diajak untuk hidup lagi. Mati itu jasmani saja. Kalau nyawa jadi terus hidup. Jadi kalau kita baru bangun diperintahkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dari surah Al-Baqarah. Sekarang di ayat 138. 138. Kemudian barangkali nanti di 139. Dan kita baca dari ayat sebelumnya 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul 'alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul tuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sadaqallahu alaihi. Jadi masih bicara tentang orang-orang Ahlul Kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani yang mengaku dengan menjadi Yahudi dan Nasrani, maka itulah jalan menuju petunjuk dan keselamatan. Itu di ayat 135. Ya. Qalu kunu hudan aw nasara tahtadun. Mereka berkata, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi jalan petunjuk itu adalah menjadi Yahudi maupun Nasrani. Kalau orang Nasrani berkata di dalam ayat yang lain, qalatil yahudu
ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Orang Yahudi berkata Nasrani nggak ada apa-apa, dia bukan agama, dia bukan. Orang Nasrani berkata Yahudi juga demikian. Itulah yang menjadi klaim kebenaran. Maaf. Nah, itu kalau kipasnya agak kecil mungkin membantu. Jadi klaim kebenaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap dari apa yang kita kerjakan. Allah mengatakan qul bal millata Ibrahim hanifa. Enggak begitu. Millah Ibrahim yang lurus itulah yang benar. Maka ada minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu menjadi orang yang musyrik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di dalam Al-Qur'an ada istilah millah dan ad-din. Terjemahan bahasa Indonesianya itu sama, agama. Millah dan din. Terjemahan bahasa Indonesianya sama, agama. Tapi penggunaannya di dalam Al-Quran itu sesungguhnya berbeda. Kata millah itu lebih cenderung bisa disebut sebagai praktek agama. Jadi kalau praktek agama itu budaya, kebiasaan. Sementara ad-din itu adalah ajaran agamanya itu sendiri. Jadi kita sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan, memisah antara untuk pemahamannya konsep dan praktek. Kalau dalam pendidikan misalnya ada konsep sekarang ya ditawarkan merdeka belajar dari saya. Konsep merdeka belajar itu begini. Prakteknya bagaimana? Wah, itu prakteknya bisa berbeda-beda antara satu sekolah lain, antara satu perguruan tinggi lain. Bahkan prakteknya antara satu dosen dengan dosen lain, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain bisa berbeda. Suatu saat saya ngajar itu dibuatlah pengumuman bahwa ujian tengah semester diselenggarakan secara online. Gitu. Kemudian saya memutuskan offline saja. Kemudian saya umumkan kepada mahasiswa saya, ujian mata kuliah saya dilaksanakan secara offline, langsung di kelas luring, tidak online. Protes mahasiswa ini, Pak, online Pak. Saya tahu karena online itu nanti risiko tidak jujurnya jauh lebih tinggi. Online bisa sama-sama di warung mengerjakannya, ataupun di tempat yang berbeda tapi menggunakan perangkat yang lain, ya, berkomunikasi dengan temannya yang lain, gitu ya. Sudah offline saja. Kemudian dia sampaikan kepada kepala prodinya, ya, bahwa kami keberatan, gitu ya, karena Pak dosen ini meminta ujian secara offline. Kemudian hasil pembicaraannya itu di screenshot, di
dikirimkan ke saya. Ini Pak, dijawab, ya disampaikan kepada dosen supaya mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi pengumuman. Saya jawab, sekarang adalah waktunya merdeka belajar. Yang merdeka itu bukan hanya mahasiswanya, dosennya merdeka. Kalau sampai mau ikut silakan, nggak mau ikut silakan. Kalau nggak ikut semua berarti cari dosen lain. Ya, iya Pak, kami 5 orang sudah sampai di sini, sudah datang Pak. Oh gitu ya, sudah saya datang. Yang lain nggak datang. Mahasiswanya satu kelas nggak banyak, 15 orang. Yang datang 5 orang, yang 10 nggak datang. Sudah ya, sampai penilaian, proses penilaian, yang 5 orang keluar, yang lain nggak keluar. Baru bingung. Ya, Pak kami mau ikut ujian susulan. Oh silakan datang ujian susulan. Datanglah mereka yang nggak datang, yang sebelumnya proses dia. Saya sampaikan konsep kalau sampai mau merdeka itu tidak begitu. Saya juga merdeka, tetap belajar. Itu konsep dengan praktek bisa berbeda-beda. Bisa jadi yang saya jalankan itu salah, bisa jadi yang mereka sampai benar gitu. Tapi kalaupun salah, saya nggak bisa tuh sampai sekarang itu input nilai dan seterusnya. Proses pembelajaran salah. Nah, beragama itu begitu. Jadi antara ajaran yang diturunkan oleh Allah dengan yang dipraktekkan oleh manusia bisa berbeda. Perbedaan itu sebagiannya tetap dibenarkan oleh Allah, tapi perbedaan di dalam pelaksanaan agama bisa jadi itu dianggap oleh Allah sudah masuk penyimpangan, manakala dia sudah masuk pada wilayah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan qul bal millata Ibrahim hanifah. Kalau mau tahu praktek beragama, millah beragama, millah saya sebut millah itu sudah praktek beragama. Yang benar adalah millata Ibrahim hanifah. Millahnya Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin. Oke, orang Yahudi berkeyakinan, berasumsi bahwa mereka lah yang benar, ini kami dapat kitab Allah, gitu kan? Ini nabi kami, gitu kan? Inilah ajaran yang kami laksanakan, yang kami jalankan. Tapi ketika sudah sampai pada wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, Uzair ibn Allah. Sudah syiriklah. Kalau sudah syirik jangan disebut benar. Jadi kisah tentang Uzair itu kan, kenapa kok Uzair itu disebut anak Allah gitu ya. Orang Yahudi itu pernah suatu saat bingung karena kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa namanya Taurat ya, karena peristiwa-peristiwa alam yang mereka alami, yang mereka terima, kitab itu hilang. Jadi dulu itu kenapa disebut suhuf, kenapa disebut kitab? Itu karena periode-periode awal orang mendokumentasikan pemikiran-pemikiran termasuk risalah agama itu di dalam catatan.
Disebut suhuf kalau dia ada lembaran yang terserak. Kalau dia masih belum disatukan, tidak disebut kitab, disebut dengan suhuf. Kita bayangkan nggak bahwa ada pemikiran ditulis pada zaman belum ada buku, pada zaman belum ada kertas. Gimana? Tulis di mana? Kalau kita ya mungkin kayak anak kecil nulisnya di dinding-dinding di mana saja bisa tulis. Maka itulah disebut suhuf, di lembaran-lembaran di kulit pohon itu. Suhuf di kulit binatang, suhuf. Tapi ketika jadi kitab itu sudah dikumpulkan. Cuma persoalannya pasti pada zaman seperti itu media-media itu juga mudah hilang. Kalau sekarang nggak ada di laptop ini, ada di sini, gitu. Lebih mudah. Bayangkan aja sama punya Al-Quran, ya. Masjid ini punya Al-Quran tuh, yang paling lama paling mungkin udah sobek-sobek, ya, sampulnya nggak ada, halamannya nggak ada, gitu kan? Ini yang sudah modern ya. Lepas halamannya, jatuh, lupa nggak diambil, ya, nggak dikumpulin, atau naruhnya keliru. Kalau sekarang sudah ada nomor halamannya, kalau dulu udah keliru, udah hilang, gitu kan? Hilanglah Taurat itu sampai waktu yang cukup lama. Bingung orang ini gimana ya? Dulu ajarannya begini bagaimana, begini bagaimana. Datanglah seorang anak ini namanya Uzair, datang dari gunung. Ya. Orang-orang soleh mati, orang-orang baik mati. Datanglah Uzair. Wah, dia itu ngomong tentang ayat-ayat Allah. Loh, kok iya kayak dulu ya, kayak dulu ya, kayak dulu. Iya, kayaknya iya. Wah, akhirnya sebagian ahli agama dibangkitkan, lahir, tahu, dicek. Wah, sebagian ahli agama, iya benar, itulah ayat Allah. Wah, ini berarti bukan orang biasa ini Uzair ini. Ya. Kitab Tauratnya nggak ada, ya, orang bingung mencari referensi tentang ajaran agama, gitu kan? Tiba-tiba ada orang, anak muda, namanya Uzair, itu kok hafal, gitu loh. Jadilah mereka sebut Uzairun ibn Allah. Uzair ini nggak mau tidak mau kita sebut dia anak Allah, pasti dia hafal. Itu Uzair. Coba kita bayangkan kalau sekarang, ya, ada orang, ya, tidak diketahui bagaimana belajarnya, di mana mondoknya, tiba-tiba punya keistimewaan. Wah. Orang nggak tahu kuliah kedokterannya di mana, tiba-tiba pegangannya sembuh. Wah, ini sakti. Sama sebenarnya, meskipun beragama, tapi kalau sudah begini syiriklah jadinya. Maka itu terkait dengan orang Yahudi. Orang Nasrani juga sama, melihat Nabi Isa alaihissalam itu hal yang istimewa sekali. Karena apa? Nabi Isa ini kan libun nasa fil mahdi wa kahla. Dia bisa ngajak ngomong orang ketika masih kecil, masih bayi, sama ngajak ngomong orang. Wah, ini sakti ini. Ya, apalagi tukang
Bukan. Wah, ini pasti bukan orang biasa, anak Tuhan lagi. Kan gitu. Maka Allah mengatakan, "Qul bal millata Ibrahim hanifah." Katakan Muhammad, Yahudi Nasrani itu tidak mendapatkan petunjuk, bukan itu. Katakanlah Muhammad, kalau yang lurus itu millahnya Ibrahim, praktek beragamanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu meskipun banyak mukjizat juga yang diberikan kepada beliau, ya tidaklah itu menjadikan anak-anak cucu beliau mengkultuskannya, menjadikannya seperti anak Tuhan atau seperti Tuhan. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu termasuk orang yang menyembah. Kalau mau mengikuti agama, qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kalau mau bilang mengikuti agama ajaran dari Allah, maka katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang sudah diturunkan, baik kepada kami, katakan Muhammad, kepada kami, juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan keturunannya, Musa, Isa, dan nabi-nabi lain yang memang diturunkan oleh Allah, tidak membeda-bedakan. Masalahnya orang Yahudi menolak nabi tertentu, ya. Sebagian dibunuh, Bang. Ya. Begitu pula orang Nasrani mengistimewakan Nabi Isa sampai dia diangkat sebagai Tuhan, mengabaikan nabi yang lain. Tidak begitu. Kami mengaku semua sama nabi dari Allah. Kami yakini mereka adalah rasul-rasul, nabi-nabi Allah. Masyaallah, muslimin rahimahullah. Maka Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, dengan cara seperti itu tidak membedakan nabi-nabi Allah sedikit pun, faqad ihtadaw, itulah mereka betul mendapat hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa sallallahu. Nah, ini sebenarnya juga mengena kepada kita. Kadang-kadang kita itu berlebihan, ya. Kalau saya boleh membuat sebuah perumpamaan, ya, sebuah perumpamaan, ya. Menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu bukan nama agama, tapi menjadi nama agama menurut prasangka mereka dan kemudian menjadi keyakinan. Allah tidak pernah menurunkan nama agama Yahudi dan agama Nasrani. Nah, itu juga kadang-kadang dialami. Ya, ormas itu kemudian naik posisinya menjadi agama. Kadang-kadang ada guyonan, ya. Bahwa ormas itulah yang menjamin petunjuk itu, gitu ya. Nah, ini perlu, kalau saya aktif di Muhammadiyah, jelas aktif, tapi kita menghindari untuk melakukan
Itu namanya overgeneralisasi dan stereotip. Jangan sampai kita itu menyatakan diri pokoknya Muhammadiyah selamat dawaknya. Bukan begitu caranya. Selamat itu ada catatannya, ya kan? Kalau diikut, makanya kader-kader ya, mereka sholat ya diumrah, mereka mau tetap gak selamat masih ya kader Muhammadiyah gitu loh. Dan kita, saya kira di Muhammadiyah menerapkan ini kritisisme. Tapi kalau di teman-teman yang lain bisa jadi muncul begitu, pokoknya boleh ini selamat, jamin. Nah itu berbahaya itu ya. Kalau di kita, kalau ada kader begitu, seneni, sholat, gitu ya. Karena yang menjadi ukuran mendapatkan petunjuk itu adalah bagaimana ajaran Allah itu dijalankan. Muhammadiyah, ya, gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi munkar, ya, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berakidah tauhid, itu yang penting. Berakidah tauhid. Nah, kalau sudah begitu, maka kalau itu dipraktekkan jelas, selamat itu. Jadi secara konsep ikut di Muhammadiyah selamat. Secara konsep prakteknya nanti, ya itu tinggal kita ngawasi orang-orang, kader-kader, lingkungan kita, gitu ya. Secara konsep, insya Allah inilah jalan menuju keselamatan secara konsep. Cuma seringkali itu berlebihan, itu adalah memberi garansi kepada sesuatu yang sebenarnya Allah tidak memberi garansi. Orang sholat aja disebut oleh Allah celaka. Wailul lil musallin. Celaka orang sholat. Kenapa? Sholatnya masih lupa, masih lalai. Bagaimana masih lalai? Sholat tapi sama anak yatim, anak fakir, orang miskin tidak peduli, ya, gitu. Orang sholat tidak peduli dengan lingkungan, itu celaka. Nah itu di Muhammadiyah, kepedulian terhadap lingkungan itu menjadi perhatian yang besar, gitu ya. Jangan sampai kita sholat, ya, tapi kemudian lingkungan kita jadi lingkungan yang tidak baik. Tidak baik karena ekonomi, tidak baik karena pendidikannya kurang, tidak baik karena masyarakat muslimin rahimahullah. Itulah ayat yang sudah kita bahas. Nah, saya lanjutlah di ayat 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah. Apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Terjemahannya apa? Celupan, apa celupan itu? Agama Allah. Nah, ya. Kalau celupan itu agama Allah, berarti dia sudah ini ada dalam tafsir yang kita baca ini sama itu. Ya, sibghatallah, qala al-Akhfash wa ghairuh. Beberapa ahli tafsir mengatakan sibghatallah dinullah. Gitu ya. Wa huwa badalun min millah, gantinya millah. Jadi ada yang menyebut dinullah atau bisa juga disebut millah. Kenapa begitu? Ini masalah kaderisasi. Ya, sebagian ulama mengatakan ketika Allah mengatakan sibghatallah, itu maksudnya innal yahud tasbaghu abna'ahum yahudan wa innan nasara tasbaghu abna'ahum nasara wa inna sibghatallahi al-islam. Orang Yahudi itu mencelup, mencetak, mewarnai anaknya menjadi seorang Yahudi.
orang Nasrani mencetak anaknya, keturunannya menjadi orang Nasrani. Padahal wa inna sibghatallah Islam. Padahal kalau Allah cetakannya, celupannya itu Islam. Gitu ya. Dari sini maka maksudnya sibghatallah, celupan Allah itu adalah millah agama. Jadi kita itu dibentuk dalam sebuah budaya. Ya. Tradisi keagamaan itulah millah. Tradisi keagamaan itulah yang kemudian membuat kita itu memiliki ciri khas masing-masing. Masalahnya adalah ciri khas yang dimunculkan oleh orang Yahudi ketika mencetak kader-kader anak-anaknya, orang Nasrani ketika mengkader anak-anaknya, itu adalah sebuah cetakan celupan yang di dalamnya banyak kemusyrikan. Itu masalahnya. Makanya kalau kita aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, ya harus waspada, jangan sampai celupannya, cetakannya, mengkader itu di dalamnya dalam praktek ternyata ada kemusyrikan, termasuk pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah yang lain. Itu intinya kan di situ. Sekarang lagi rame agama mazhab Soekarno ya. Ya, mazhab Soekarno. Nah, itu geleng-geleng gitu, oh mazhab Soekarno. Dan itu ditarik, dimaknai sendiri juga. Tadi ayat yang saya baca surat Al-Mujadalah ayat 11 atau ayat surat Al-Mujadilah ya, Al-Mujadilah ayat 11 itu dipakai alasan bahwa sholat itu memang harus yang renggang-renggang. Ya, kita melaksanakannya karena kondisi tertentu, ada bahaya tertentu, dan alhamdulillah sudah lewat, tidak masalah ya. Tapi ini dijadikan dasar bahwa memang sholat itu harus renggang-renggang. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, jika dalam sebuah majelis, termasuk dalam sholat, pahamnya mazhab ini, berlapang-lapang, sing longgar di majelis itu, Allah akan melonggarkan hati kalian, keadaan kalian. Itu bukan ngono karpe, tapi dipakai. Kemudian dikasih contoh sholat Jumat, khotibnya perempuan. Ya. Dan orang dicetak itu salamnya salam Yahudi. Orang dicetak, nah ini cetakan begini ini yang bermasalah gitu loh. Maka kepada cetakan yang begini-begini itu, celupan yang begini itu, bawa ya sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu ma'abidun. Gitu ya. Secara konsep yang saya baca NU Muhammadiyah tidak ada masalah. Cuma prakteknya kadang-kadang di dalam itu yang perlu kita ini ya, waspada, hati-hati. Tapi ada yang sejak awal kelihatan sudah langsung bermasalah seperti itu. Itu jelas celupannya kelihatan menyimpang. Semakin banyak ajaran menyimpang di Indonesia ini ya. Tapi nggak usah ini ya, nggak usah kaget, di Indonesia itu semua ada. Nabi ada di Indonesia, malaikat ada, ya. Jadi akhirnya semua aliran juga ada. Terakhir kemarin aliran Nopo itu, seorang pria menikah dengan seekor kambing. Sampai ikut itu
sampai telusuri. Allah, kok iso ngono maksudnya. Jadi wong saiki gak bahaya ta. Itu repot itu MUI itu gara-gara orang itu dia rame itu udah viral rame repot ya sebenarnya itu ritual, cuma ketika sudah didatangi oleh ya pihak yang kompeten, yang ahlinya, MUI datang, yang lain datang, ini hanya untuk konten, alasan doa ya untuk konten. Tapi itu menunjukkan penyimpangan itu terjadi. Masyaallah subhanallah. Jadi sibghat Allah itu artinya adalah dinullah, ya Islam itu. Oleh karena itu Imam Mujahid mengatakan ay fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini sama kata Imam Mujahid dengan surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-din hanifan. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Jadi as-sibghah akhirnya bermakna ad-din. Ya, tadi sampai terjemahannya. No, meniku sibghah celupan agama itulah. Ya. Jadi kalau orang Nasrani, orang Yahudi mencetak kader, mencetak anak-anaknya, mencelup anak-anaknya. Kalau orang sekarang diapain dia? Di doktrin. Maka doktrin yang benar itulah doktrin agama Allah. Sementara orang Yahudi, orang Nasrani sudah banyak ya ajarannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, aslu dzalika anna an-nasara kanu yasbaghuna auladahum fil ma' wa huwa alladhi yusammunahu al-ma'mudiyah wa yaquluna hadza tathhirun lahum. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mestinya anak itu kalau mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, ketika baru lahir itu dikhitan. Tidak, mereka celupkan di air, ya, air penyucian, air untuk diapakan, diurapi, ya. Itulah yang disebut penyimpangan itu. Mereka mencelup, asalnya begitu, dicelup di baju, ya, dimandikan anak kecil itu, kemudian diurapi dibaptis, gitu ya. Fasabahu bidzalika liyutahhiru bihi. Maka al-khitan li anna al-khitan tatahhirun. Fa idza fa'alu dzalika qala al-an sara nasraniyan haqqan. Jadi hanya dengan membaptis itu wah ini asli ya, Nasrani. Ya. Radallahu ta'ala dzalika alaihi bi qala sibghatallah ay sibghatallah ahsan sibghah wa ya Islam. Maka sibghah itu dalam bahasa Al-Qur'an itu isti'arah wa majaz. Ya, min haitsu tadhharu a'maluhu wasibatuhu 'ala al-mutatayyin kama yadhharu athar sibgh fi thawbi, seperti pengaruh selupan di kain. Jadi sibghah itu seperti ngasih warna itu. Masyaallah subhanallah. Inilah yang disebut dengan apa tadi? Pembaptisan atau apapun, ya. Dan kita itu biasanya melalui proses-proses seperti itu, ya.
Kalau di Muhammadiyah pengurusnya ya atau kader-kadernya kan pernah dibaptis ya. Di tempat lain namanya tidak dibaptis, tapi dia apa kan? Dibayar, gitu ya. Nggak perlu dibayar, gitu ya. Dibayar. Sama. Sehingga kalau keluar dari kelompok itu dikejar-kejar, gitu ya. Enggak lah kita, gitu ya. Pokoknya dia menjalankan syariat agama, bersih tauhidnya, beres, gitu ya. Itulah yang dijamin oleh Allah. Sibaghat Allah wa man ahsana min Allah sibaghat wa nahnu lahu muslimun. Berislam kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ada riwayat memang dari Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna bani Israel qalu ya Musa liyasbah rabbuk faqala ittaqullah fanadahu rabbuhu ya Musa sa'aluka liyasbah rabbuk faqul na'am ana asbahul alwan lahmar abyad aswad wal alwan kulluha min sirri. Orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, Allah itu nyelup uang kan? Nyelup, memberi warna. Kalau memberi warna konteksnya orang Nasrani tadi itu mengkader tadi itu ya. Ini Nasrani dicelupkan di air, jadilah Nasrani. Orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, apakah Allah mencetak, mencelup orang? Nabi Musa belum tahu jawabannya. Sampai itu bertakwalah kepada Allah. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, kemudian begini Nabi Musa katakan, jawablah mereka bahwa Allah itu mencelup orang. Orang sing ireng, orang sing kuning, orang sing putih, orang sing abang. Itulah celupan Allah. Gitu ya. Tapi konsep celupannya dalam pandangan orang Yahudi, Bani Israel, termasuk Yahudi dan Nasrani kan nggak begitu ya. Celup jadi Nasrani, celup jadi Yahudi, enggak begitu. Kalau Allah bicara celupan warna kulit ini, tapi bagaimana hati seseorang tergantung dia sendiri dan dia. Allah sudah memberikan kesempatan. Kalau mereka kan enggak, kalau sudah mereka baptis itu murni sudah. Kalau belum. Kalau sudah baptis pasti selamat. Allah nggak begitu, gitu ya. Kalau mau disebut celupan, ya itu warna kulit itu celupan, celup Allah. Apakah yang hitam masuk surga? Bisa iya, bisa tidak. Apakah yang kuning masuk surga? Bisa iya, bisa tidak. Apakah yang sejak kecil sakit masuk surga atau masuk neraka? Bisa iya. Apakah yang sejak kecil itu diberi kesehatan yang ini yang baik sampai tua wis arak loro itu pasti masuk surga? Bisa iya, bisa tidak. Karena yang terkait dengan keselamatan di akhirat itu kemudian menjadi pilihan dan tantangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itulah disebut sibaghat Allah. Wa man ahsana min Allah sibaghat wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu lahu 'abidun. Kami beribadah kepada Allah. Baik, saya kira sebentar satu ayat dulu ya. Karena tadi saya masih mengaitkan dengan ayat sebelumnya supaya tidak terputus. Ada lebih dari 2 bulan mungkin kita kajian. Saya kira demikian. Pelajarannya yang penting adalah kita diminta untuk hati-hati dalam menjalankan agama, ya. Tidak hanya sekedar mohon maaf ini di lingkungan Muhammadiyah
nak awakmu aktif oleh kode Muhammadiyah. Yes. Mari lo sampai merasa aman, jangan merasa aman, gitu ya. Lihat anak-anak kita aktif, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana tetap harus dipantau. Ya. Kalau semuanya sesuai dengan yang diajarkan di Muhammadiyah, insya Allah selesai. Karena itu sejalan sama turunan dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lepas begitu saja anak-anak kita, ya, kadang-kadang anak-anak itu ya aktif di persyarikatan, aktif rapat, tapi sholatnya repot, gitu ya. Nah, gitu ya, ngajinya belepotan, nah itu bahaya ini ya. Saya kira itu pelajaran yang penting. Qul qul hadza astaghfirullah